Oke, semangat pagi, Pak dan Ibu yang kami muliakan dan juga rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan nama saya Erik Hadi dari Nusantara Academy. Saya juga sangat berbahagia karena hari ini diundang oleh Pak Suijan ya untuk bisa hadir dalam peluncuran acara Sahabat Ubuntu Indonesia. Saya baru tahu loh ternyata Pak Suijan ini dilahirkan namanya Suijan itu dulu memang ditakdirkan untuk menciptakan sahabat Ubuntu Indonesia. Jadi saya baru paham juga ya, SWI itu sahabat Ubuntu Indonesia. SUI itu dari sahabat Ubuntu Indonesia. Lalu kemudian ada JAN-nya ya, JAN-nya itu juga ada singkatannya, Jaringan Afiliasi Nasional. Tuh. Jadi orang ini diciptakan untuk open source sebenarnya gitu ya. Gitu. Bukan hanya open source juga gitu. Jadi kalau lagi kita bisa datang ke rumahnya Pak Suijan. Oke. Bapak dan Ibu, banyak orang bilang bahwa pendidikan itu adalah pengetahuan. Nah, saya sendiri pada saat mendirikan Nusantara Academy, sampai sekarang kami percaya bahwa pendidikan itu bukan sumber pengetahuan. Pendidikan adalah pintu kehidupan. Itu yang bisa kita buka untuk mendapatkan atau meraih kehidupan yang lebih baik. Nomor satu. Nomor dua, pintu ini kalau kita tidak buka dan manfaatkan dengan baik, bisa mendatangkan kehampaan dan kekosongan. Oke, boleh di next ya. Kalau tadi kayaknya klikernya nggak jalan. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin mengucapkan kepada kita semua hari ini, profisiat untuk kita semua. Kenapa? Karena semua yang hadir di ruangan ini, termasuk juga yang hadir secara online, adalah orang-orang yang bersedia untuk take action. Action ini memampukan kita untuk membawa perubahan. Boleh next slide-nya. Perubahan yang kita biasa sebut change akan mendatangkan chance atau opportunity. Bukan hanya untuk kita sebagai pribadi, tapi juga untuk kebaikan negara kita. Dengan open source yang diresmikan. Hari ini dengan bantuan dari Canonical, kalau kita sebutnya Ubuntu ya, jadi U terus Buntu. Tapi kalau tadi Joyce sebutnya bukan Ubuntu loh, Ubantu. Ubantu, jadi membantu sebenarnya gitu ya. Ini banyak artinya loh hari ini loh, saya belajar juga gitu ya dari apa namanya speech-speech yang dihadirkan oleh pembicara sebelumnya. Oke, kita next. Bapak dan Ibu, sadar nggak? Selama ini yang kita kejar hidup di Indonesia itu adalah orang Indonesia terkenal tuh maunya nyaman. Karena nyaman, biasanya kita lakukan subscribe. Subscribe kepada software berbayar dan layanan-layanan berbayar. Bapak dan Ibu termasuk rekan-rekan mahasiswa yang hadir di sini, pernah nggak berhitung kita sendiri secara pribadi maupun secara organisasi berapa banyak sih ya, kecuali kalau ITTS ya, mungkin ITTS semuanya free kali ya karena ada dioprek semua sama tapi kalau secara umum di organisasi maupun kehidupan pribadi kita banyak sekali layanan-layanan subscribe dan itu tidak sadar gitu ya. Contoh simpel ya, kita buka layanan YouTube misalnya dari Google, akhirnya untuk ngilangin iklannya kita bayar ya, mulai dari 49.000, 99.000 dan seterusnya gitu. Lalu layanan-layanan ini kemudian mendatangkan kenyamanan buat kita, tapi belum tentu yang paling benar dan paling baik buat kita. Boleh di next. Saya lalu sampaikan bahwa kehidupan kita, ini saya ceritakan sedikit. Latar belakang saya adalah pebisnis. Tahun lalu, saat saya berusia 40 tahun, ibu saya telepon jam 5. Orang pertama yang telepon saya hari itu saat saya ulang tahun ke-40 adalah ibu saya. Ibu saya bilang, Erik, kehidupan kamu baru dimulai di usia 40 berbagi lebih banyak orang di luar sana. Ini jalur pendidikan. Nah, apakah mudah? Tidak mudah.
mendidik itu tidak mudah. Tapi saya percaya pendidik akan menjadi lebih mudah kalau kita dibantu oleh industri. Dan itu adalah esensi kenapa saya dan Nusantara hadir. Dan saya percaya Prof. Ono dengan ITTS, lalu ada Pak Hoki juga di sini dari sisi asosiasi, lalu tadi ada Pak dan juga ini Bapak Open Source Indonesia mungkin jadinya sekarang gitu ya, Pak Suichan ini ya, gitu, hadir di sini karena kita ingin melakukan perubahan. Boleh di next. Satu hal yang menjadi challenge open source, speed. Kenapa? Karena speed ini yang saya alami ya, saya pertama kali kenal dengan open source itu tahun 98. Yang hadapi adalah bukan hanya support, tapi adalah science check dan legal check. Di dunia enterprise, ini sangat butuhkan, compliance and legal. Gitu ya. Jadi bukan hanya bug fixingnya, bukan hanya support. Dan kemudian saya sempat bicara sama Pak Suijan, bagaimana sahabat Ubuntu ini kemudian bisa membantu industri digital di Indonesia untuk melakukan distribusi talentanya ke seluruh Indonesia. Nah ini menjadi tantangan juga buat ITTS nih Prof. Oke, kita lanjut. Inilah kenapa supportnya harus dihadirkan. Kita semua berkolaborasi hadir di sini untuk menghadirkan support. Next. Sambutan pertama disampaikan bahwa kita butuh kedaulatan data. Ya, kedaulatan kita ini menurut saya hampir mustahil bisa kita capai jika platform infrastruktur yang ada di cloud itu tidak kita manage secara independen. Dan saya sangat berharap bahwa sahabat Ubuntu Indonesia dan Canonical ini bisa menjadi platform atau foundation untuk kita mencapai independence dari data dan kedaulatan data kita. Boleh di next. Together, we win. Only by collaborating. Next. Bapak dan Ibu, kalau sekarang banyak yang bilang itu aja dulu ya. Kabur aja dulu. Gitu. Iya, sekarang kita gerubah. Di sini aja dulu dan together we can. Gitu. Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat sekali lagi, congratulations once again to Canonical and also sahabat Ubuntu Indonesia. Together we can for a better Indonesia. Merdeka.